Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan dan menjelaskan seputar IPM Provinsi Jambi pada tahun 2015 sampai pada tahun 2020. Sebelumnya kami dari kelompok 12 izin memperkenalkan diri. Nama saya Herdi Aulia Sakib dan 3 teman saya ada Muhammad Rifal, Muhammad Yusuf, dan kemudian Malki Isfahani Parido. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada penjelasan IPM, yang kedua ada metode IPM, dan yang ketiga ada IPM di Provinsi Jambi. Baik, pada pembahasan pertama ada penjelasan IPM. Apa itu IPM? IPM atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non-fisik atau intelektualitas melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Index atau PPP. Indeks pembangunan masyarakat terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan 3 dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Suseda. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan 2 variabel secara simultan atau bersamaan, yaitu tingkat atau kelas yang sedang atau pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang Pada slide kali ini saya akan membahas tentang metode IPM. Bagaimana IPM metode baru di Indonesia. Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan perhitungan metode baru dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada perhitungan metode lama. Indonesia merasa perlu memperbaharui perhitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan perhitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain: pertama, ada angka harapan hidup saat lahir, yaitu dengan adanya sensus penduduk 2010 atau SP 2010 proyeksi penduduk. Yang kedua, ada angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yaitu dengan adanya survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Yang ketiga, PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas. Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari 4 indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM metode baru, 3 diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita. Ini ada slide gambar perbandingan IPM metode lama dan metode baru. Metode lama, angka harapan hidup saat lahir (AHH) pada metode baru masih sama, yaitu angka harapan hidup saat lahir atau disingkat dengan AHH. Pada dunia pendidikan, angka melek huruf AHH atau rata-rata lama sekolah RLS 15+ menjadi harapan lama sekolah HLS rata-rata lama sekolah RLS 25+. Pada sektor ekonomi, pengeluaran per kapita 27 komoditas PPP. Pada metode baru di sektor ekonomi, pengeluaran per kapita menjadi 96 komoditas PPP. Pada sektor
Selanjutnya pada IPM Provinsi Jambi, pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk atau enlarging people choice. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan metode perhitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi perhitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat atau a long and healthy life, pengetahuan atau knowledge, dan standar hidup layak atau decent standard of living. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir atau UHH, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah atau RLS adalah rata-rata lamanya tahun penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah atau HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli atau purchasing power parity. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometric index kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian secara umum. Pembangunan manusia provinsi di Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2019-2020. IPM Provinsi Jambi meningkat dari 66,14 pada tahun 2011 menjadi 71,29 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM di Provinsi Jambi rata-rata tumbuh sebesar 0,87% per tahun. Kurun waktu 2019 hingga 2020, IPM pada Provinsi Jambi menunjukkan kemajuan yang besar. Pada tahun 2018, IPM di Provinsi Jambi telah menembus angka 70 poin, yang berarti meningkat dari level 1, sedang menjadi tinggi. Dibandingkan dengan tahun yang berarti meningkatkan dari level sedang menjadi tinggi, dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri di mana bisa dikatakan IPM Provinsi Jambi telah naik kelas. Pada periode 2019-2020, IPM di Provinsi Jambi bertumbuh 0,4%. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih lambat apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2018-2019 yang tumbuh sebesar 0,86%. Melambatnya pertumbuhan IPM pada tahun 2020 disebabkan oleh tekanan yang disarankan oleh masyarakat, khususnya pada indeks pengeluaran akibat pandemi COVID-19. Dan dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir atau UHH yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkatkan dari tahun ke tahun selama periode 2011 hingga 2020. Provinsi Jambi telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 1,12 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,18% per tahun. Pada tahun 2011, umur harapan hidup saat lahir di Provinsi Jambi hanya sebesar 70,4 tahun. Pada tahun 2020, setelah mencapai 71,16 tahun.
Selanjutnya, dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2020, harapan lama sekolah di Provinsi Jambi telah meningkat sebesar 1,38 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah meningkat 1,07 tahun. Selama periode 2011 hingga 2020, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,36% per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang akan ditempuh oleh penduduk Jambi. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Provinsi Jambi telah mencapai 12,98 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan untuk menamatkan pendidikan hingga setara dengan diploma 1. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi tumbuh 1,54% per tahun selama periode 2011 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Jambi yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk Provinsi Jambi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 8,55 tahun atau hingga kelas 9 SMP. Selanjutnya, dimensi standar hidup layak. Pada dimensi terakhir yang mewakili kualitas pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan harga konstan 2012. Pada tahun 2020, mengeluarkan per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Jambi mencapai 10,39 juta per tahun. Selama 10 tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat sebesar 2,07% per tahun. Kesimpulan IPM pada Provinsi Jambi. Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten atau kota. Selama periode 2019 hingga 2020, seluruh kabupaten atau kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini tercatat 3 kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,80%, Kabupaten Kerinci sebesar 0,37%, dan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,25%. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,00%. Kota Sungai Penuh sebesar 0,08%, dan Kabupaten Bungo sebesar 0,09%. Tercatat paling lambat di Provinsi Jambi selama tahun 2019 sampai 2020. Terima kasih, sekian pembahasan dari kelompok kami yang mengenai IPM di Provinsi Jambi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.